Halo semuanya, nama saya Edric Filbert dari AN6K Malam, dan untuk kali ini kami akan mempresentasikan mengenai mengapa Pancasila menjadi ideologi negara. Untuk anggotanya terdapat saya, Edric Filbert, Santa Gloria, Vivi Sabina Halim, Bernadette Yulfani, dan untuk paginya terdapat Muhammad Ramadhani, Vigo Septira, Diana Aprilianda, dan Muhammad M. Kalbarangge. Untuk pertama, kami akan membahas tentang menelusuri konsep dan urgensi Pancasila sebagai ideologi negara. Yang pertama yaitu konsepnya, Pancasila memiliki 4 konsep sebagai ideologi negara. Yaitu yang pertama, Pancasila sebagai ideologi terbuka, di mana Pancasila tidak kaku, fleksibel, dan mampu beradaptasi dengan perubahan yang ada. Yang kedua, Pancasila sebagai ideologi negara, di mana Pancasila dapat menyatukan seluruh suku, agama, dan perbedaan lainnya untuk kepentingan bersama. Yang ketiga, Pancasila sebagai ideologi yang demokratis, di mana mengutamakan musyawarah dan keterlibatan rakyat untuk pengambilan keputusan. Yang keempat, terdapat Pancasila sebagai ideologi yang religius, humanis, nasionalis, dan sosialis, di mana konsep ini dapat kita lihat di beberapa sila kita, yaitu di mana di religius, ketuhanan yang Maha Esa, humanis di kemanusiaan yang adil dan beradab, nasionalis di persatuan Indonesia, dan sosialis di keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Untuk urgensi pembuatan Pancasila sebagai ideologi negara, terdapat 4 alasan, yaitu sebagai pedoman hidup berbangsa dan bernegara, sumber hukum bagi peraturan perundang-undangan yang kita buat, sebagai jati diri bangsa atau identitas nasional bangsa Indonesia, dan yang keempat untuk menjaga dan meningkatkan persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Menanya alasan diperlukannya kajian Pancasila sebagai dasar negara. A. Warga negara memahami dan melaksanakan Pancasila sebagai ideologi negara. Warga negara harus memahami dan melaksanakan Pancasila sebagai ideologi negara karena merupakan dasar negara yang diakui konstitusional, menjamin persatuan dalam keberagaman, mendorong pembangunan berkeadilan sosial, menjaga keamanan negara, dan membentuk karakter bangsa yang bertanggung jawab. B. Penyelenggara negara memahami dan melaksanakan Pancasila sebagai ideologi negara. Sebagai penyelenggara negara harus memahami dan melaksanakan Pancasila sebagai ideologi negara dikarenakan itu merupakan kewajiban konstitusional untuk merumuskan kebijakan publik yang sesuai dengan nilai-nilai negara, menjaga konsistensi kebijakan, mencapai tujuan negara, menjaga legitimasi pemerintahan, dan memelihara persatuan serta keharmonisan dalam masyarakat. Menggali sumber historis, sosiologis, dan politik tentang Pancasila sebagai ideologi negara. Pancasila sebagai ideologi negara memiliki akar historis yang meliputi beberapa sumber utama. Yang pertama adalah kebudayaan Nusantara. Sejak zaman prasejarah, Kepulauan Nusantara telah menjadi tempat pertemuan dan penyatuan berbagai suku bangsa dan budaya. Prinsip-prinsip seperti gotong royong, musyawarah mufakat, dan keberagaman telah menjadi bagian dari tradisi budaya yang membentuk landasan Pancasila. Yang kedua adalah perjuangan kemerdekaan. Pancasila lahir dari semangat perjuangan para pahlawan dan pejuang kemerdekaan Indonesia dalam melawan penjajah dan meraih kemerdekaan pada tahun 1945. Pidato pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang disampaikan oleh Soekarno yang menegaskan nilai-nilai dasar Pancasila sebagai landasan negara Indonesia menjadi momen penting dalam sejarah. Yang ketiga adalah proses pembentukan Pancasila. Sebelum proklamasi kemerdekaan, Panitia 9 yang dipimpin oleh Soekarno dan Muhammad Hatta telah bekerja untuk merumuskan dasar negara Indonesia. Mereka menggabungkan beberapa nilai dan prinsip dari berbagai sumber, termasuk nilai-nilai agama, budaya, filsafat, dan pemikiran politik menjadi 5 sila dalam Pancasila. Yang keempat adalah dokumen sejarah. Pembentukan dan perkembangan Pancasila tercermin dalam berbagai dokumen sejarah seperti pidato-pidato penting para pemimpin kemerdekaan, naskah-naskah konstitusi, serta catatan para peristiwa historis yang mencerminkan proses pengukuhannya sebagai ideologi negara. Dan yang terakhir adalah konstitusi. Pancasila secara resmi diakui sebagai ideologi negara dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Konstitusi Indonesia ini menjadikan Pancasila sebagai landasan moral, filosofis, dan politik
bagi negara Indonesia, serta mengikat semua warga negara dalam menjalankan kehidupan bernegara. B. Sumber sosiologis Pancasila sebagai ideologi negara. 1. Konstitusi Pancasila secara resmi diakui sebagai ideologi negara dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. 2. Pembentukan negara. Pancasila menjadi landasan ideologis yang muncul dari perjuangan dan kemerdekaan bangsa Indonesia. 3. Filosofi dan ajaran agama. Ajaran-ajaran agama seperti Islam, Kristen, Hindu, Buddha, dan kepercayaan tradisional memiliki pengaruh dalam membentuk nilai-nilai moral dan etika yang tercermin dalam Pancasila. 4. Pemikiran-pemikiran sosial dan politik. Pemikiran-pemikiran sosial dan politik dari tokoh-tokoh seperti Soekarno, Muhammad Hatta, dan para pendiri bangsa lainnya juga menjadi sumber inspirasi untuk pembentukan ideologi Pancasila. 5. Pengalaman dan pembelajaran bersama. Proses pembentukan Pancasila juga melibatkan pengalaman dan pelajaran bersama dalam membangun negara dan masyarakat Indonesia. 6. Dokumen-dokumen konstitusi. Dokumen-dokumen konstitusi seperti pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 menegaskan Pancasila sebagai ideologi negara. Mereka juga mencangkum sebagai peraturan dan kebijakan pemerintah yang mendasarkan pada prinsip-prinsip Pancasila. C. Sumber politis Pancasila sebagai ideologi negara. 1. Sejarah Indonesia. Pembentukan ideologi Pancasila dipengaruhi oleh sejarah Indonesia sebagai sebuah bangsa yang mengalami proses kolonialisme, perlawanan, dan perjuangan kemerdekaan. 2. Kondisi sosial dan budaya Indonesia. Kondisi sosial dan budaya Indonesia yang terdiri dari berbagai suku, agama, dan kepercayaan menjadi landasan bagi inklusivitas Pancasila. 3. Proses politik. Pancasila digunakan sebagai alat untuk mempersatukan berbagai kepentingan politik dan kelompok masyarakat di Indonesia. 4. Hukum dan kebijakan politik. Pancasila tercermin dalam berbagai peraturan, hukum, dan kebijakan publik yang digunakan oleh pemerintah. 5. Pendidikan. Pancasila menjadi bagian integral dari kurikulum pendidikan di Indonesia, mulai dari tingkat sekolah hingga perguruan tinggi. 6. Lembaga negara. Lembaga-lembaga negara seperti DPR, KPK diharapkan untuk menjalani fungsi-fungsi mereka sebagai prinsip Pancasila seperti kedaulatan rakyat, supremasi hukum, dan keadilan sosial. Membangun argumen tentang dinamika dan tantangan Pancasila sebagai ideologi negara. Argumen tentang dinamika Pancasila sebagai ideologi negara dalam sejarah bangsa Indonesia memperlihatkan adanya pasang surut dalam pelaksanaan nilai-nilai Pancasila. Pada masa Soekarno, Pancasila dianggap sebagai ideologi negara, tetapi mengalami campur tangan ideologi komunisme dalam konsep Nasakom. Di era Soeharto, Pancasila ditegaskan sebagai asas tunggal melalui TAP MPR nomor 2 1978 memperkuat posisinya. Namun dalam era reformasi, Pancasila mengalami penurunan terutama dalam kurikulum nasional. Meskipun demikian, kesadaran akan pentingnya pendidikan Pancasila di perguruan tinggi mulai muncul. Selanjutnya, argumen tentang tantangan terhadap Pancasila sebagai ideologi negara dipengaruhi oleh faktor eksternal dan internal. Faktor eksternal meliputi pertarungan ideologis antar negara superpower, kebudayaan global, dan pertahanan penduduk yang mengakibatkan eksploitasi sumber daya alam. Sedangkan faktor eksternal meliputi pergantian rezim yang berprioritas pada kepentingan kelompok, serta penyalahgunaan kekuasaan dan korupsi yang menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap ideologi. Oke, selanjutnya mendeskripsikan esensi dan urgensi Pancasila sebagai ideologi negara. Yang pertama ada hakikat Pancasila sebagai ideologi negara. Jadi pada bagian ini yang akan dipahami pada hakikat Pancasila sebagai ideologi negara memiliki 3 dimensi sebagai berikut. Yang pertama, dimensi realitas, yakni mengandung makna bahwa nilai-nilai dasar yang terkandung dalam dirinya bersumber dari nilai-nilai real yang hidup dalam masyarakat. Hal ini mengandung arti bahwa nilai-nilai Pancasila
bersumber dari nilai-nilai kehidupan bangsa Indonesia sekaligus juga berarti bahwa nilai-nilai Pancasila harus dijabarkan dalam kehidupan nyata sehari-hari, baik dalam kaitannya dengan kehidupan bermasyarakat maupun segala aspek penyelenggaraan negara. Yang kedua, dimensi idealitas, yakni mengandung cita-cita yang ingin dicapai dalam berbagai bidang kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Hal ini berarti bahwa nilai-nilai dasar Pancasila mengandung adanya tujuan yang dicapai sehingga menimbulkan harapan dan optimisme serta mampu menggugah motivasi untuk mewujudkan cita-cita. Yang ketiga, dimensi fleksibilitas, yakni mengandung referensi atau kekuatan yang merangsang masyarakat untuk mengembangkan pemikiran-pemikiran baru tentang nilai-nilai dasar yang terkandung di dalamnya. Dengan demikian, Pancasila sebagai ideologi bersifat terbuka karena bersifat demokratis dan mengandung dinamika internal yang mengandung dan merangsang warga negara yang meyakininya untuk mengembangkan pemikiran baru tanpa khawatir kehilangan hakikat dirinya. Selanjutnya, yang kedua, urgensi Pancasila sebagai ideologi negara. Pada bagian ini, kita perlu menyadari bahwa peran ideologi negara itu bukan hanya terletak pada aspek legal formal, melainkan juga harus hadir dalam kehidupan konkret masyarakat itu sendiri. Beberapa peran konkret Pancasila sebagai ideologi meliputi hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, ideologi negara sebagai penuntun warga negara. Artinya, setiap perilaku warga negara harus didasarkan pada preskripsi moral. Contohnya ini, kasus narkoba yang merebak di kalangan generasi muda menunjukkan bahwa preskripsi moral ideologis belum disadari kehadirannya. Oleh karena itu, diperlukan norma-norma penuntun yang lebih jelas, baik dalam bentuk persuasif, imbauan, maupun penjabaran nilai-nilai Pancasila ke dalam produk hukum yang memberikan rambu yang jelas dan hukum yang setimpal bagi pelanggarnya. Kedua, ideologi negara sebagai penolakan terhadap nilai-nilai yang tidak sesuai dengan sila-sila Pancasila. Contohnya kasus terorisme yang terjadi dalam bentuk pemaksaan kehendak melalui kekerasan. Hal ini bertentangan dengan nilai toleransi, berkeyakinan, hak-hak asasi manusia, dan semangat persatuan. Sekian dari saya. Rangkuman tentang makna dan pentingnya Pancasila sebagai dasar negara. Pancasila adalah filsafat dasar negara Indonesia yang terdiri dari 5 prinsip fundamental. Pentingnya Pancasila sebagai dasar negara tercermin dalam beberapa aspek. Yang pertama, identitas bangsa. Pancasila mempersatukan beragam suku, agama, dan budaya di Indonesia, menjadikannya identitas nasional yang kuat. Kedua, landasan hukum. Pancasila menjadi pijakan utama dalam pembentukan hukum dan peraturan di Indonesia. Yang ketiga, panduan pembangunan. Prinsip-prinsip Pancasila menjadi pedoman dalam merumuskan kebijakan pembangunan nasional, baik dalam bidang ekonomi, sosial, maupun politik. Keempat, pendidikan dan budaya. Pancasila diajarkan dalam sistem pendidikan sebagai bagian dari pembentukan karakter bangsa yang berkarakteristik Pancasila. Kelima, diplomasi internasional. Pancasila menjadi landasan dalam menjalin hubungan dengan negara lain. Pancasila bukan hanya sebagai simbol atau slogan semata, tetapi merupakan fondasi yang kuat bagi eksistensi dan kemajuan Indonesia sebagai negara yang berdaulat, adil, dan sejahtera. Tugas belajar lanjut proyek belajar Pancasila sebagai ideologi negara. Tujuannya untuk memahami konsep dasar dan prinsip-prinsip Pancasila sebagai ideologi negara Indonesia. Kedua, menganalisis referensi dan aplikasi Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Ketiga, mengidentifikasi tantangan dan solusi dalam menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam konteks sosial dan politik. Langkah-langkah yaitu 1. Studi mendalam tentang Pancasila. Kedua, menganalisis komparatif. Ketiga, studi kasus. 4. Diskusi dan presentasi. Kelima, implementasi dalam kehidupan sehari-hari. 6. Evaluasi dan refleksi.
Kemudian, hasil yang diharapkan yaitu pemahaman yang mendalam tentang Pancasila sebagai ideologi negara Indonesia. 2. Kemampuan untuk menerapkan nilai Pancasila dalam situasi kehidupan nyata. 3. Kesadaran akan pentingnya menjaga dan mempromosikan Pancasila sebagai landasan negara dan masyarakat. Proyek belajar ini tidak hanya akan membantu memperdalam pemahaman tentang Pancasila, tetapi juga membuat ruang untuk diskusi untuk mendalam tentang nilai-nilai yang dianut oleh masyarakat Indonesia serta tantangan menerapkannya.